Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mandiri Jaya Teknik. Kali ini kita akan membahas ya. Ini adalah PCB AC ya. AC sub Thailand ya yang E32 di mana ataupun di mana PCB ini sangat sensitif sekali ya. Jadi supaya kita tidak salah memponis bagaimana cara pengecekannya, maka di sini akan saya jabarkan dengan sangat-sangat jelas. Baik, yang perlu kita ketahui, masalah yang sering terjadi pada PCB ini adalah yaitu mati total ya. Mati total diakibatkan oleh masuknya cicak ya, masuk ke cicak ke dalam PCB itu sendiri walaupun sudah dibuat beberapa pengaman, yaitu PCB ini dibungkus dengan kotak. Baik, ketika kita melihat ya, ataupun ketika kita melihat bahwasanya cicak PCB ini terkena cicak atau kemasukan cicak, maka otomatis dia akan merusak yang pertama yaitu IC power supply ini, yaitu dengan jenis MIP 2K3 kodenya ya, kode MIP 2K3. Akan tetapi kita terkadang, apalagi terkhusus untuk PCB ini, ketika kita mengganti IC power supply-nya itu malah timbul masalah baru. Apa dia itu masalahnya? Biasanya lampu yang ada di sini yaitu kuning sama hijau kalau nggak salah berkedipan bersamaan, cik 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 gitu ya. Nah, ketika lampu kedua yang bagian atas ini sudah berkedip bersamaan, maka itu masalahnya adalah terletak pada IC mikrokontrolernya, yaitu ini. Jadi supaya kita tidak sia-sia membuang duit ataupun membeli IC power supply, bagaimana kita cara mengecek ataupun memastikan ini ya, memastikan ini apakah ini masih bagus ataupun normal, begitu ya. Jadi langkah yang pertama, kita harus mengecek menggunakan multi. Di sini kita bisa melihat bersama ada 5 pol ya. Saya akan ambil ambil penunjuk. Di sini sudah kita lihat ada 5 pol ya, dimana 5 polnya ini sendiri itu akan terhubung ke IC ini. 5 pol yang ini itu akan terhubung ke IC ini, maka boleh kita ukur ya 5 polnya ini dengan ground, apakah IC ini short. Tegangan 5 polnya ya kita ukur dengan ground. Nah, biar saya kasih lihat urut jalur pastinya ya. Untuk jalur 5 pol di sini akan saya urut. Di sini kita lihat bersama tegangan 5 pol mulai dari sini. Ini ada dioda kecil ya. Setelah itu masuk ini ada kapasitor. Setelah itu lanjut ke sini. Di sini ada satu pengaman. Ya. Pengaman di sini yang terhubung ke sini. Yaitu kabel yang ini, yang kecil ini. Ini adalah fuse. Ya, yang ini adalah fuse untuk pengaman 5 polnya. Nah, setelah itu ini kalau kita ukur ini terhubung ya, harus terhubung. Kita ukur harus terhubung. Oke. Setelah itu di sini kita lihat bersama ada jemperan masuk ke sini. Setelah itu ada di sini dioda resistor yang nilainya 0 ohm sama dengan fuse ya. Ini dia. Dan ini langsung terhubung ke IC. Yang ini langsung terhubung ke IC 5 polnya. Jadi kita ukur apakah 5 pol yang ini ya, yang ini ataupun yang ini itu terhubung nggak dia dengan ground. Ya, groundnya bisa di sini, ini ground ya. Jadi dia ada 2 tegangan yang keluar dari trafoperit ini, yaitu 5 pol dan juga 12 pol. Oke. Jadi ketika kita ukur dia short, maka tidak usah. Langkah yang harus kita lakukan, tidak usah membeli IC power supply. Karena itu sudah jelas ya, IC-nya juga bermasalah. Jadi kita ajukan aja untuk penggantian PCB. Oke, setelah itu ketika kita ukur tidak short, akan tetapi kita masih ragu-ragu IC ini terkadang dia tidak short, akan tetapi rusak gitu ya, ataupun error. Jadi langkah yang kalau saya pribadi yang saya ambil adalah selalu saya membawa gacun. Ya, ini adalah gacun.
Ini gacun saya menggunakan yang lebih gampang, yaitu gacun 3 kabel. Ini gacun untuk TV ya, untuk TV tabung. Itu untuk gacun TV tabung yang 21 inci. Terserah mau pakai yang mana, nggak masalah. Jadi saya selalu mengetes sebelum saya membeli IC-nya itu, kecuali ini yang sudah banyak stok IC-nya, jadi hal ini tidak perlu diragukan ya. Akan tetapi kalau kayak saya itu selalu saya pastikan barang tuh sebelum kita ganti partnya yang baru, kita pastikan nanti dia tidak rusak lagi gitu, atau dalam artian IC-nya itu tidak rusak lagi. Oke. Jadi kalau saya ambil cara mengganti ataupun mencoba, ini di sini lebih tepatnya mencoba ya, apakah barang ini masih bisa bagus dengan menggunakan gacun. Nah, di sini gacun 3 kabel. Untuk penyambungannya, sini akan saya jelaskan sedikit ya. Namun untuk rincinya nanti bisa cek di kotak yang ada pada gacunnya itu sendiri. Dia di sini ada 3 kabel untuk gacunnya ya. Yang jelas yang hitam ini kita masukkan ke negatif yang ada pada trafo besar yang paling besar, kapasitor yang paling besar yang ini. Yang 300 volt. Yang setelah dioda sisir ya. Di sini kita yang hitam masuk ke ground ya. Sementara yang merah itu masuk ke source ataupun yang langsung ke kaki trafo peritnya ini. Biasanya kan IC-nya di sini dan dia biasanya terasing nih, asing sendiri. Ini langsung nih, nggak ada langsung jalurnya langsung ke sini. Nah, sudah di sini ground ya. Ground yang 300 volt dan yang ini masuk ke source ya. Karena ini bersifat yang namanya IC MOSFET ya. Jadi dia ada gate drain source ya. Jadi masuk ke drain ke sini, ke drainnya, ke drain ke drain, masuk yang ke sini. Oke, sementara yang ini kita masuk ke kaki 4 pada optocoupler. Jadi setelah itu, untuk lebih amannya kita gunakan di sini, kita seri dengan bohlam ya, supaya gacun kita ini tidak rusak. Hanya saja di sini saya sudah memastikan bahwasanya ini bagus ya. Jadi langsung kita tes apakah menggunakan gacun itu bisa menghidupkan PCB ini. Tentu saja jawabannya bisa, karena ini universal ya, untuk apa saja yang mengeluarkan tegangan ataupun power supply yang jenis menggunakan switching, maka gacun ini bisa menjadi solusi alternatif. Oke, langsung kita tes ya. Di sini saya akan colokkan. Yuk kita perhatikan bersama. Dan langsung saya di sini perhatikan untuk sensornya ya. Lampu sensornya, karena di sini tidak ada motor pennya segala macam. Ini remote-nya, langsung kita hidupkan. Langsung hidup. Dan ini sudah normal ya, sudah normal dalam artian IC ini tidak bermasalah. Kita hanya perlu mengganti IC ataupun IC power supply MIP 2K3-nya. Kenapa? Karena sini kita sudah pastikan yang bermasalah tuh hanya IC-nya toh. IC power supply yang jelas, yang lebih tepatnya IC power supply-nya aja yang bermasalah. Dan tidak ada masalah untuk yang lain. Oke, untuk video kali ini sekian dulu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan jangan lupa disupport channel ini dengan cara subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.